Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldi Indriana, NPM 18522020, kelas A71 Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan. Pendahuluan. Dunia dihadapkan pada kondisi yang dinamis, dinamika yang muncul akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan persebaran informasi. Hanya organisasi atau perusahaan yang adaptif yang dapat mengikuti dinamika yang terjadi. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang manajemen perubahan yang komprehensif termasuk dalam pengelolaan informasi. Apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan mengarah pada proses perubahan fungsi-fungsi manajemen menuju ke arah yang lebih baik. Apa itu manajemen perubahan? Konsep perubahan. Perubahan kehidupan adalah merupakan proses dari satu masa waktu atau hidup ke tahap lainnya. Membicarakan proses perubahan dapat menjelaskan tentang perubahan sosial, budaya, manajemen, maupun fenomena lainnya. Perubahan merupakan fakta dalam kehidupan umat manusia ya, setiap manusia pasti mengalaminya. Demikian juga proses dalam pembangunan, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik sehingga diperlukan manajemen agar prosesnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Menurut Jeff Davison menjelaskan bahwa perubahan menunjuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan bisa juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan, melakukan organisasi atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu yang sangat signifikan. Rumusan perubahan yang diungkapkan oleh Davidson tersebut bahwa perubahan organisasi termasuk lembaga pendidikan tinggi bisa terjadi di berbagai aspek kehidupan organisasi. Apa yang dirubah? Kata kunci itu fungsi-fungsi manajemen. Planning, organizing, actuating, controlling. Siapa yang merubah? Manajemen perubahan tidak akan berhasil dijalankan jika seluruh anggota tidak bekerja sama mencapai tujuan. Jadi mulai dari top manajemen, direktur, manager, supervisor, ke lower management atau tenaga kerja karyawan, punya kewajiban yang sama. Proses perubahan. Satu, karakteristik pelaku perubahan dan demografis. Dua, status sosial. Tiga, pendidikan. Lanjut ke peranan aktor perubahan, produk berkualitas, birokrasi, wira swasta, pegawai perubahan, menuju ke perilaku inovatif. Teori perubahan. Teori Lewin. Teori perubahan menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan akan berhadapan dengan penolakan untuk berubah. Langkah-langkah mengelola perubahan menurut Lewin meliputi pencairan, pengubahan, pemantapan. Teori Rogers. Rogers mengembangkan teori dari Lewin tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan tempat perubahan tersebut dilaksanakan. Terdapat 5 langkah dalam mengelola perubahan menurut Rogers. Antara lain awareness, interest, evaluasi, trial, adoption. Teori perubahan. Teori perubahan menurut Lipitz. Lipitz mengembangkan teori Lewin dengan menambahkan 7 langkah dalam mengelola perubahan, meliputi
meliputi mendiagnosa masalah, mengidentifikasi semua faktor yang mungkin mendukung atau menghambat perubahan, pengkajian motivasi dan kapasitas untuk berubah, mencoba mencari pemecahan masalah, mengkaji motivasi agen pembaruan dan sumber-sumber, mencari dukungan baik internal maupun eksternal atau secara interpersonal, organisasional maupun berdasarkan pengalaman, menentukan tujuan akhir perubahan, menyusun semua hasil yang didapat untuk membuat perencanaan, memilih peran yang tepat untuk agen pembaruan, menetapkan peran dari pembaharuan sebagai agen perubahan, mempertahankan perubahan, mempertahankan hasil dari perubahan yang telah dicapai, menghentikan hubungan pertolongan, melakukan penghentian bantuan supaya harapan, peran, dan tanggung jawab dapat tercapai secara bertahap. Yang terakhir ialah prinsip manajemen perubahan. Penyebab kegagalan. Di sini prinsip manajemen perubahan. Penyebab kegagalan dan solusinya. Penyebab kegagalan. 1. Sudah puas dengan kondisi sekarang, tak ada alasan untuk berubah. Gagal membangun tim kerja yang solid. Perubahan memerlukan kepemimpinan. 3. Meremehkan kekuatan visi dan tak ada usaha serius menjelaskan perlunya berubah. 4. Kurangnya mengkomunikasikan visi. Komunikasi harus menyentuh hati dan pikiran. 5. Membiarkan hambatan mengganggu visi. 6. Gagal menciptakan manfaat langsung. 7. Terlalu cepat merayakan keberhasilan. 8. Tidak membudayakan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Nah, solusinya ialah 1. Menciptakan urgensi untuk berubah. 2. Membangun membangun koalisi yang kokoh untuk mengawal perubahan. 3. Mengembangkan visi dan strategi perubahan. 4. Mengkomunikasikan perubahan dan memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok. Menciptakan quick wins, mengkonsolidasi manfaat perubahan, memantapkan perubahan sebagai bahan dari budaya. Mungkin sekian penjelasan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.